Halo, what's up guys, hari ini kita akan unboxing Xiaomi 13. Kita akan bahas spesifikasinya, kemudian performanya, apakah ada major improvement dibandingkan dengan Xiaomi 12, dan bagaimana dengan harganya kalaupun nanti akan rilis di Indonesia. Penasaran? Jangan lupa untuk subscribe. Yuk kita mulai videonya. Buat penampakan boxnya seperti ini, tinggal kita kletek saja. Untungnya isi dalam boxnya masih cukup lengkap. Ada SIM eject tools, kemudian ada buku manual, casing, HP-nya itu sendiri, dan charger yang sudah mendukung 67 watt. Pada saat kita booting up sudah disambut MIUI 14 based on Android 13. Untuk internal storage-nya sudah kepakai sekitar 29 GB. Ini adalah ROM China, tapi bisa kita hapusi ya bloatware-nya satu persatu. Dan jangan khawatir, untuk Google Play Store-nya bisa kita install di ROM China ini. First impresi saya terhadap Xiaomi 13 ini benar-benar oke punya ya. Sekarang sudah mengadopsi desain seperti iPhone, yaitu flat di bagian frame-nya, tapi lebih disempurnakan lagi karena di bagian back cover-nya itu finishingnya curve ya, sehingga lebih nyaman jika kita pegang HP-nya. Ditambah lagi desainnya cukup minimalis, clean, dan eksklusif karena sudah ada branding Leica-nya. Untuk pilihan warnanya, kebetulan saya ambil yang warna hijau. Ini warna yang anti mainstream. Kalau putih dan hitam itu biasa, sudah banyak warna tersebut. Saya lebih menyarankan teman-teman ambil yang warna cerah aja karena minim fingerprint magnet. Untuk yang versi limited edition itu juga ada warna yang lebih anti mainstream juga. Dan sekarang Xiaomi 13 sudah menggunakan 3 setup kamera. Instead of a macro lens, dia sudah menggunakan telephoto. Nanti kita akan bahas di sektor kameranya. Buat kelengkapan portnya, di bagian atas ada air blaster dan ada lubang stereo speaker. Kemudian di bagian kanan ada power button dan ada volume rocker. Serta di bagian bawah yang cukup rame itu ada speaker grill, USB Type-C, dan mendukung dual nano SIM. Sayangnya tidak mendukung micro SD. Kemudian kita balik di bagian layarnya. Panel yang digunakan adalah A6 AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling 240Hz. Untuk spek yang lain jelas sudah mendukung HDR10+, Dolby Vision, dan kecerahan maksimalnya bisa up to 1900 nits. Untuk fingerprint sensornya, responsivitasnya juga cepet banget. Apalagi yang saya suka dari Xiaomi 13, bezelnya itu simetris ya. Di semua bagiannya itu ketipisannya sama. Artinya bagian dagunya juga sama tipisnya dengan bagian jidatnya. Jadi ini yang saya harapkan di semua flagship ya. Semua sisinya itu simetris dan Xiaomi 13 bisa memberikan hal tersebut. Dan untuk Xiaomi 13 ini, untuk diagonal layarnya sekarang sedikit lebih besar dibandingkan dengan pendahulunya Xiaomi 12 yang 6,28 inci, sekarang di 6,36 inci. Kemudian dari spesifikasi dapur pacunya, dia sudah menggunakan Snapdragon X Gen 2, dan varian yang saya review ini adalah 8/256GB, ditambah lagi ada RAM extension up to 5GB, jadi kalau total itu sekitar 13GB. Sudah menggunakan LPDDR5X dan UFS 4.0 untuk read dan write yang lebih cepat lagi. Ditambah lagi untuk baterainya sudah mendukung 4500 mAh. Dengan spesifikasi tersebut teman-teman bisa mendapatkan skor Antutu 1,2 jutaan. Kemudian untuk Geekbench 6-nya, mode balance itu single core-nya 1300-an, kemudian multi core-nya 5100-an. Kalau kita aktifkan mode performance, single core-nya itu naik cukup drastis ya di 1900-an, kemudian multi core-nya hampir mirip-mirip. Tapi bagaimana dengan stabilisasi performanya? Saya coba CPU throttling, ternyata tidak ada grafik yang memerah. Artinya stabilisasi performanya di Xiaomi 13 ini dengan Snapdragon X Gen 2 itu mengarah ke arah yang benar ya. Tapi apa artinya? Benchmark tanpa uji tes real life atau gaming. Langsung saja kita ngegas Genshin Impact. Untuk settingan defaultnya itu medium di 60 fps. Setelah saya mainkan di mode balance, ternyata memang FPS rata-ratanya itu di 56 sampai 60 fps. Ketika saya rubah di mode performance, ternyata perbedaannya nggak terlalu signifikan, masih di kisaran 57 sampai 60 fps. Jadi, so far setelah saya coba mode performance, ternyata agak ngaruhnya di benchmark saja. Tapi untuk gaming, secara default mode balance itu sudah bagus ya Xiaomi 13 ini. Ini sangat berbeda sekali ya dengan Snapdragon X Gen 1 yang ada di Xiaomi 12 yang performanya ditahan. Kalau di Xiaomi 13 ini mode balance pun dia sudah bisa mencapai 56 sampai 60 fps, which is ini sangat impresif banget. Kalau teman-teman penasaran dengan game-game yang lain,
game Genshin Impact aja sudah bisa dilibas di frame rate yang cukup stabil, apalagi game lain. Nanti kasih tahu kita game apa saja yang bisa kita coba di next konten. Kemudian untuk baterainya, kapasitasnya 4500 mAh. Saya kasih gambaran terlebih dahulu, saya bisa mendapatkan screen on time kurang lebih 6 jam lebih, hampir 7 jam. Itu pun kondisi saya mainkan Genshin Impact cukup intens ya. Kemudian untuk GPS selama setengah jam itu berkurang sekitar 5%. Dan Genshin Impact selama 15 menit itu berkurang 4-5%. So far so good ya Snapdragon 8 Gen 2 ini di Xiaomi 13. Tapi nanti akan kita coba full reviewnya untuk daily driver gimana. Stay tune di channel Dewi Gadget. Kemudian untuk fitur-fiturnya, dia sudah masuk dalam kategori flagship ya Xiaomi 13 ini. Karena Xiaomi 13 ini sudah mendukung IP rating IP68. Untuk fitur-fitur yang lain seperti 5G, Wi-Fi 6E, kemudian wireless charging, reverse wireless charging, NFC, kemudian stereo speaker, meskipun tidak mendukung Harman Kardon, tapi Dolby Atmos, menurut saya kualitasnya cukup oke. Coba dengar sendiri. Everybody stand back! Orders given. Orders received. This is long overdue. Kemudian untuk kameranya, ada 3 setup kamera di bagian belakang. Main lensanya itu 50 megapiksel, kemudian ultra wide-nya 12 megapiksel, dan telefotonya 10 megapiksel. Jadi ada peningkatan, sekarang sudah ada kamera telefotonya. Dan OIS yang mendukung antara ketiga lensa ini hanya di kamera utama dan telefotonya. Dan kamera utamanya itu mendukung Hyper OIS ya, yang diperkenalkan pada saat global launch. Kemudian untuk kamera depannya itu sudah mendukung 32 megapiksel dan ada kamera ultra wide-nya ya. Sebelum kita masuk ke hasilnya, karena ini menggandeng Leica, teman-teman bisa memilih Leica Authentic atau Leica Vibrant. Untuk Leica Authentic memang hasilnya lebih true to life, lebih natural. Cuman saya lebih prefer di Leica Vibrant ya. Tidak hanya lebih eye pleasing dan siap di post di sosial media, warnanya itu lebih keluar ya teman-teman. Dan bahkan di skenario tertentu ternyata dynamic range-nya itu lebih luas dibandingkan dengan Leica Authentic. Buat hasilnya, saya suka pendekatan dari Leica Vibrant ya, karena warnanya benar-benar keluar. Kemudian dari sektor detail juga dia sharp banget ya si Xiaomi 13 ini. Meskipun Leica Vibrant, tapi warnanya itu tidak terlalu lebay, kontrasnya pas. Tapi memang di beberapa skenario memang perlu adanya color correction. Dan yang saya suka dari Xiaomi 13 ini adalah adanya lensa telefoto. Sehingga lensa telefoto 3x2 ini benar-benar lebih dramatis pada saat mode potret. Itu pun mode potretnya bisa kalian gunakan dengan kamera utamanya ya. Jadi mode potretnya ada 2. Kemudian ketika kita switch antar lensanya, kalau pencahayaannya melimpah, ternyata surprisingly nggak terlalu shifting color ya Xiaomi 13 ini. Ini adalah salah satu improvement dibandingkan dengan Xiaomi 12 tahun lalu. Kemudian Xiaomi 13 ini memperkenalkan Focus Pro. Jadi kalau kita ngambil foto orang ataupun foto hewan, fokusnya itu benar-benar geraknya cepat banget ya. Jadi ini bisa diandalkan untuk foto moving subject. Kemudian untuk videonya, dia sudah mendukung 4K 60 fps di kamera utamanya. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya bisa 4K 30 fps. Dan kamera telefotonya itu mendukung 4K 60 fps. Jadi urutan kamera terbaik menurut saya adalah kamera utama, kemudian kamera telefoto, baru kamera ultrawide-nya. Tapi ya sayangnya Xiaomi 13 ini memang di bagian selfie-nya masih 1080 30 fps dan kamera selfie-nya itu tidak mendukung HDR video. Ini yang cukup disayangkan ya. Cuman sudah ada ultrawide di mode fotonya ya, sedikit mengobati lah. Ini adalah 4K 60 fps dari Xiaomi 13. Cuma kondisinya agak semi-semi mendung gini ya. Buat kualitasnya sebenarnya bagus. Cuman auto exposure-nya karena kondisinya aja sih yang sana terang banget untuk menyinari bagian sini, jadi ya normal lah. Kayak gini 4K 60 fps-nya stabil banget. Ini adalah ultra wide 1080 60 fps dari Xiaomi 13. Kayak gini hasilnya. Untuk 1080 60 fps kita tidak bisa menggunakan mode HDR video ya. Untuk HDR videonya mulai di 1080 30 fps. Ini adalah 1080 30 fps dari Xiaomi 13. Ada downgrade di video kamera depannya, tidak ada HDR video dan tidak ada 1080 60 fps. Buat
kamera depannya. Buat hasil IG story baik foto dan video, saya sudah membuat highlightnya di Instagram saya @dimaswahyuka. Justru proses ngasih tahu teman-teman soal update terbaru ya lebih cepat di IG ya dibandingkan dengan YouTube yang proses editingnya perlu memakan waktu. Jadi langsung saja follow Instagram saya @dimaswahyuka. Untuk harganya, varian yang saya ambil ini adalah ROM China 8/256 GB. Harga di Malaysia pada saat saya beli itu di kisaran 2.800 ringgit Malaysia. Kalau kita kurskan ke rupiah sekitar 9,2 sampai 9,3 juta rupiah ya, itu belum include pajak. Kalau include pajak itu sekitar 9,5 jutaan. Tapi kalau ROM global di Malaysia juga dijual itu kisaran sekitar 3.499 ringgit Malaysia atau sekitar 11,5 jutaan. Itu kenapa saya lebih memilih ngambil yang versi ROM China, lebih murah bayar pajaknya dan secara overall lebih masuk budget. Kesimpulannya, Xiaomi 13 ini so far so good ya, memperbaiki beberapa sektor daripada Xiaomi 12, terutama dari segi performanya. Nggak ditahan-tahan, stabilisasi performanya baik. Untuk bermain game berat seperti Genshin Impact ngacir, sampai efisiensi dayanya terbilang oke. Kemudian untuk kameranya sekarang sudah menggandeng Leica, plus ditambah adanya kamera telefoto, itu lebih fun untuk mengambil foto ataupun video. Ditambah lagi untuk fitur-fiturnya, itu udah nggak setengah-setengah ya, sudah ada IP rating IP68. Jadi bagaimana menurut kalian di rentan harga 11 jutaan ya? Kalau kita ngikutin harga di Malaysia, memang versi global itu lebih mendekati harga di Indonesia. Jadi kalau masuk Indonesia, ya kemungkinan itu harganya sekitar 11 jutaan. Jadi gimana menurut kalian di harga 11 jutaan? Apakah Xiaomi 13 lebih worth it dibandingkan dengan S23? Mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk compare antara Xiaomi 13 dan S23, tunggu di channel Dewi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.